Hai guys, apa kabar kalian yang sudah kangen dengan film romance horor? Kalem, karena hari ini kita akan bahas film Together tahun 2025 dengan rating IMDb yang sangat tinggi, bercerita tentang pasangan yang terjebak kekuatan mistis. Jika salah langkah, cinta mereka akan berakhir tragis. Langsung saja kita masuk ke alur cerita, dan jika kalian suka rangkuman film seperti ini, like dan subscribe sekarang aja. Cerita dibuka dengan pencarian seorang pendaki yang hilang di tengah hutan. Tepat di bawah area pencarian, ternyata tersembunyi sebuah gua dan acu milik salah satu relawan terjebak di dalamnya. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, kedua acu akhirnya berhasil dibawa pulang, namun sejak hari itu perilaku mereka mendadak aneh. Sementara pendaki yang hilang itu tak pernah ditemukan. Dan di malam harinya, pemilik acu terbangun karena mendengar keributan. Saat memeriksa kandang, ia syok melihat acunya. Entah apa yang terjadi karena film baru dimulai. Cerita beralih ke Tim, seorang gitaris yang belum juga sukses, dan pasangannya Millie, seorang guru SMP. Mereka memutuskan pindah ke desa setelah Millie mendapat pekerjaan baru sekaligus mencoba menghidupkan kembali hubungan mereka yang mulai hambar. About the next step in our lives together. Malam itu mereka mengadakan pesta perpisahan. Di tengah acara, Millie tiba-tiba melamar Tim tanpa cincin dan tanpa persiapan apapun. In front of the people. Tim yang melihatnya mengira Millie lagi bercanda sehingga ia tak langsung memberikan jawaban. Hal itulah yang membuat Millie sakit hati hingga ia merasa Tim tidak benar-benar mencintainya, melainkan hanya bertahan karena sudah nyaman kumpul kebo tanpa niat untuk mengikat hubungan secara serius. Perasaan itu semakin memburuk ketika di atas ranjang Tim menolak diajak skidi papap. Alhasil, Millie semakin yakin bahwa cinta di antara mereka mulai memudar, lantas ia membalikkan badan untuk molor. Namun di tengah malam, Tim yang baru melek tiba-tiba melihat sosok ayah dan ibunya yang sudah lama meninggal. Ternyata hanya mimpi, dan singkat cerita mereka pun sudah pindah ke desa terpencil. Di rumah barunya, Tim tiba-tiba mencium bau busuk yang menusuk hidung. Setelah ditelusuri, sumbernya ternyata berasal dari plafon. Anehnya, di antara tumpukan bangkai tikus yang membusuk, ada satu ekor yang masih hidup dan menempel erat pada bangkai lainnya. Oh. Di tempat kerja barunya, Millie bertemu Jamie, seorang guru senior yang ramah, terutama pada guru baru seperti dirinya. Millie. I'm Jamie. Setelah berkenalan singkat, Jamie menyarankan Millie untuk berkeliling desa atau setidaknya mendaki bukit, karena menurutnya udara pagi di sana terasa segar. Me and my... Come to bed with me. Pada malam harinya, Millie tiba-tiba mengajak skidi papap, namun Tim yang sibuk membuat demo musik langsung menolaknya. Tapi tak ingin membuat Millie terlalu kecewa, lantas Tim menghibur dengan mengajak Millie mendaki bukit. Keesokan harinya mereka mulai pendakian, tapi ternyata jalurnya sangat pendek seperti mentok di situ saja. Saat kebingungan, Tim melihat sebuah lonceng dan mengira itu pertanda jalur pendakian. Tanpa ragu mereka menerobos semak-semak yang bentuknya menyerupai gerbang. Tapi di tengah perjalanan, badai tiba-tiba datang, dan sialnya mereka lupa arah pulang. Kompas di ponsel pun tak banyak membantu karena Tim sama sekali tak tahu cara membacanya, hingga tanpa sengaja Tim terperosok. Melihat itu, Millie segera menolong, tapi berat tubuh Tim membuatnya kehilangan keseimbangan. Akibatnya mereka berdua terjatuh masuk ke dalam lubang. Untungnya mereka tidak terluka, namun di tempat itu sama sekali tidak ada sinyal. Tapi yang membuat Millie semakin kesal, Tim malah sibuk mencari HP-nya yang hilang, bukannya memikirkan keselamatannya. Menyadari Millie cemberut, Tim segera minta maaf. Di dinding gua mereka melihat lonceng besar dan deretan kursi gereja. Meski terasa ganjil, tapi mereka tak terlalu mempedulikannya, dan karena badai di luar belum reda, Tim memutuskan untuk menunggu sambil membuat api sekaligus memeriksa kubangan air yang terlihat menyegarkan. Setelah memastikan air itu aman, lantas ia menuangkannya ke dalam botol untuk mereka minum.
thinking about that. Malam pun tiba dan badai juga belum berhenti. Mereka pun akhirnya tertidur di tempat menyeramkan itu. Tapi di tengah malam Tim terbangun karena merasakan hembusan angin dingin. Awalnya ia bingung dari mana angin itu datang, namun semakin diperhatikan hembusan itu terasa teratur. Lantas ia pun menoleh dan langsung membeku karena dinding gua itu bergerak pelan mengembang dan mengempis mengikuti irama nafasnya sendiri. Keesokan harinya kejadian aneh kembali terjadi di mana kulit kaki mereka menempel satu sama lain seperti direkatkan lem Korea. Tim mencoba berpikir logis mengira itu mungkin akibat jamuran, tapi sayangnya satu-satunya cara untuk melepaskannya hanyalah dengan menarik paksa, sehingga membuat kulit mereka lecet dan terkelupas. 2 new phones. Singkat waktu setelah selesai bersih-bersih, Millie mengeluh pegal dan meminta Tim memijatnya. Namun begitu kulit mereka bersentuhan, dadanya terasa berat. Dalam sekejap ia seperti kehilangan kendali, jarinya menekan keras hingga tanpa sadar membuat Millie meringis kesakitan. Tim! What? Melihat Tim yang pucat, Millie menyuruhnya beristirahat. Sementara ia mau pergi belanja, meski sebenarnya Tim ingin ikut tetapi akhirnya menuruti permintaan Millie. Dan tak lama setelah Millie pergi, Tim mengalami kejadian aneh di kamar mandi. Tubuhnya mulai bergerak mengikuti setiap gerakan Millie seolah terhubung. Yang membuatnya makin bingung, fenomena ini justru terjadi saat mereka berjauhan dan hanya Tim yang merasakannya. Ketika Millie berbelok di jalan, Tim ikut berbelok di kamar mandi. Tapi untungnya hanya sebentar, tapi cukup membuatnya yakin ada yang salah dengan dirinya. What? When? Keesokan harinya Tim pergi ke dokter, namun setelah diperiksa dokter tidak menemukan penyakit apa-apa dan hanya memberikan resep obat. Saat melihat alamatnya, dokter sempat bercerita di hutan dekat rumah Tim pernah terjadi kasus orang hilang. Mendengar itu, Tim langsung mencari tahu dan ternyata memang ada beritanya, tapi pasangan yang hilang di awal film itu sampai sekarang tak pernah ditemukan. Lalu tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Rupanya Jamie yang datang sambil membawakan minuman oleng. Setelah berkenalan dengan Tim, ia pun dijamu ramah oleh mereka. Di tengah obrolan itu, Millie menceritakan pengalaman mereka saat terjatuh ke lubang di sekitaran hutan dan menemukan barang-barang gereja. Giant bell and church pews in Suicide. Jamie lantas mengatakan bahwa dulu di tempat itu memang pernah ada gereja sesat yang jemaatnya melakukan bunuh massal. Tapi gereja itu runtuh seiring waktu. Karena mulai mabuk, Tim tanpa sadar mengungkapkan isi hatinya. Ia merasa hidup bersama Millie seperti di penjara, seolah Millie tak memberikannya kebebasan, dan yang paling parah, Millie selalu menjadi prioritas dalam segala hal. Obrolan yang mulai memanas membuat Jamie merasa tak enak dan memutuskan untuk pulang. Namun begitu melihat Jamie memeluk Millie, Tim langsung cemburu, dan saat Millie mendekat mau menjelaskan, Tim kehilangan kendali karena dorongan birahi. Ow! Did you just bite me? Namun Millie malah marah mengira bibirnya baru saja digigit, padahal bibir mereka menempel sulit untuk dilepaskan. Alhasil rencana Skidi Papap gagal total dan Tim terpaksa menahan cacingnya yang berdenyut. Saat tengah malam keanehan mulai terasa semakin dalam karena tiba-tiba Millie merasa rambutnya dijepit, tapi pas dicek ternyata rambutnya dimakan. Yang bikin ngeri, Tim sama sekali tidak menyadarinya. Hampir Tim tewas karena tersedak. Keesokan harinya Millie mencoba membahas kejadian semalam. Mungkin merasa Tim sudah gila karena memakan rambut. Namun Tim enggan menanggapi dan terburu-buru berangkat. Akhirnya Millie hanya bisa mengantarkannya sampai di stasiun kereta. You mad at me? Sure. But Setelah Millie hilang dari pandangan, rasa aneh itu kembali menghantui. Padahal sudah minum sebiji obat, tapi sensasi itu tak kunjung hilang. Seperti yang kita tahu, Tim memang gak bisa jauh-jauh dari Millie. Akhirnya ia batal ke kota dan berceker mencari Millie. Sementara itu, Millie sudah sampai di sekolah. Ia curhat ke sahabatnya tentang perubahan Tim. Katanya Tim yang dulu penuh kejutan tapi sekarang terasa hambar. Sahabatnya yang hobi ngompor langsung bilang kalau Tim cuma peduli pada mimpinya dan lupa sama Millie yang sudah memberikan segalanya. Dan tiba-tiba Tim muncul di tengah obrolan itu. Millie yang kaget langsung membawanya ke toilet murid. Millie,
Di dalam tim bilang dirinya sudah merasa lebih baik setelah bertemu dengan Millie. Dan tanpa basa-basi, ia ngajak cucuk-cucuk saat itu juga. Millie yang sudah lama nunggu momen langka seperti ini langsung meladeninya. Tapi yang bikin geger setelah selesai, burung perkututnya malah stuck di dalam sangkar alias gancet maksimal. Why are you, like, tensing? It hurts. I know. Dalam kepanikan itu mendadak Murik datang yang curiga dan langsung memanggil guru. Lantas Millie pun buru-buru berusaha membebaskan perkutut dengan cara yang bikin ngilu. I'm sorry. Tak lama kemudian terdengar ketukan keras di pintu toilet yang memaksa Millie untuk keluar. Dari celah bawah, Jamie sebenarnya sudah melihat tapi nggak mau ribut. Pas melihat noda darah, dia pakai itu sebagai alasan bilang ke siswanya kalau Millie lagi dapat dan terpaksa numpang di toilet laki-laki. Meski aibnya terselamatkan, tapi momen ketangkap basah bikin Millie malu seumur hidup. Hey, come on. Or worse, like try to make your impossible dreams come. Sesampainya di rumah, Millie langsung ngamuk. Semua kemarahan yang dia simpan selama ini tumpah ke tim yang dianggap toksik di hidupnya. Kata-kata kasarnya meluncur tanpa filter, bahkan sampai menyebut tim sebagai mokondo, sebelum dengan dingin mengusirnya. Tim yang terusir hanya bisa berdiri nggak tahu harus pergi kemana, pada akhirnya mengemis berharap Millie mau menerimanya kembali. Millie? Untuk meredakan kekacauan yang sudah terjadi, Millie memutuskan mendatangi Jamie di rumahnya. Dengan tulus ia meminta maaf atas semua yang terjadi. Jamie yang ternyata cuek justru menyambut Millie dengan ramah dan mempersilakannya masuk. Di dalam rumah, Jamie mulai bercerita tentang masa mudanya, kisah yang ternyata mirip dengan situasi Millie sekarang, tentang lika-liku hubungan asmara. Dengan sok bijak, Jamie berkata bersama pasangan memang ada saatnya tertawa, tapi seringkali dibuat menangis. Intinya harus belajar menerima kekurangan pasangan, bukan mengedepankan ego sendiri. Kalau merasa doi belahan jiwa, jangan terlalu cepat melepaskannya. Be so quick to let it go. Please God, I'm the one crying. He's probably had the same. Percakapan mereka yang dalam itu membuat Millie sedikit lega. Ia pun pamit pulang, tapi tanpa sadar meninggalkan kunci mobilnya di rumah Jamie. Great, but I should head back. Thanks. Babe, you ready for bed? Singkat cerita, di tengah malam saat begadang, tim menemukan petunjuk lokasi pendaki yang hilang dari unggahan foto terakhir korban. Anehnya, tempat itu ternyata tidak jauh dari titik di mana ponselnya yang hilang terdeteksi. Di foto tersebut juga terlihat sebuah lonceng persis seperti yang pernah ia temui. Mel? Tiba-tiba Millie muncul bak kuntilanak. Lebih aneh lagi, kemanapun tim bergerak, Millie mengikuti seperti bayangan. Tak ingin Millie terluka, tim akhirnya membukakan pintu kaca dan baru ia sadar Millie ternyata sedang molor. Jadi tak ada pilihan lain, tim terpaksa membangunkannya dengan cara yang agak brutal. What are you doing? It's probably stress and you're not. Something that's making me act insane. Di malam itu juga tim mencoba menceritakan semua keanehan yang ia alami sejak mereka meminum air di gua. Awalnya memang hanya dirinya yang merasakan dampaknya, tapi kini tanda-tanda aneh mulai menyerang Millie. Saat tim hendak membuktikan omongannya, Millie menolak mentah-mentah, karena baginya kehadiran tim saja sudah membuatnya muak. Dengan nada tegas, Millie mengusir tim dan memintanya pergi sebelum orang tuanya datang 2 hari lagi. Mendengar itu, tim hanya terdiam. Setelah 10 tahun bersama, ia dibuang begitu saja seperti sampah. I don't think you should be here. I don't want you. Malam itu mereka tidur di kamar terpisah, tapi di tengah malam tim mendadak terbangun karena merasa tubuhnya ditarik kuat ke arah kamar Millie, seolah ada magnet yang menyeretnya. Mau dilawan juga percuma karena badannya tetap meluncur tanpa bisa ditahan. Tapi yang bikin ngeri, Millie muncul dari balik pintu sambil kayang. Melihat itu, tim langsung panik.
Astagfirullah, begitu kulit mereka bersentuhan, tangan mereka langsung menyatu. Tim yang ketakutan buru-buru menyuruh Millie ambil obat di laci buat menghentikan reaksi aneh itu. Millie yang juga panik langsung nyari tanpa pikir panjang. Dan saking kalapnya mereka hampir overdosis, untungnya reaksi mulai mereda. Tapi masalahnya tangan mereka masih menempel erat. Akhirnya mereka nekat saling dorong berharap bisa lepas. Tetapi bukannya berhasil, malah mereka sama-sama pingsan di tempat. Just keep pushing. Millie yang terbangun lebih dulu langsung memposisikan tubuh Tim di kursi dan mengikatnya sekuat mungkin. Ternyata Millie punya rencana gelo memotong tangan mereka yang nyaris menyatu sebelum efek obat itu menghilang. Tapi bagian itu kita skip aja soalnya terlalu ngeri buat ditayangin. Gara-gara kejadian aneh itu, Millie akhirnya yakin kalau memang ada anomali yang menimpa mereka. Tapi obat tinggal 2 butir lagi, jadi dia berencana ke apotik buat beli lagi supaya masalah ini nggak semakin parah. Tapi yang Millie nggak tahu, Tim diam-diam sudah menyiapkan rencana lain. Oh, wait. Like you said, On purpose. Come on. Begitu Millie menghilang, Tim langsung mengambil seutas tali dan beberapa perlengkapan lain. Dengan hati-hati ia menuruni gua itu. Hingga sesampainya di dasar ia menyusuri lorong yang panjang dan lembab sampai akhirnya menemukan fosil kepala manusia dan gambar aneh di dinding gua. Lalu tiba-tiba oh my god! Tim didatangi sosok pasangan pendaki yang hilang di awal film. Ternyata mereka berdua sudah menyatu, tapi penyatuannya tak sempurna karena salah satunya sudah mati. Wujud mengerikan itu membuat darah Tim serasa membeku. Melihat pisau menancap di leher sosok itu, Tim spontan mencabutnya dan menusuk entitas itu, lalu kabur meski sempat berhenti sebentar untuk tarik nafas. Sementara itu, Millie yang berniat mengambil kunci mobilnya yang kemarin tertinggal malah tak menemukannya di atas meja. Sebaliknya, ia malah menemukan laptop Jamie yang menyala. Karena Jamie tidak di rumah, jadi Millie nekat mendekat dan ternyata di laptop itu ada video ritual pernikahan sesama pisang. Sebuah ritual aneh yang menunjukkan Jamie pengikut sekte sesat. Dari video itu, Millie jadi tahu gereja sesat itu terhubung langsung ke gua tempat Jamie dan pasangannya melakukan ritual penyatuan tubuh. Dan tiba-tiba Jamie muncul memaksa Millie gabung ke dalam sekte sesat. Katanya penyatuan tubuh bukti cinta tertinggi di mana mereka bisa berbagi kenangan, bahkan merasa sensasi berak bersama. Itulah bentuk keintiman yang hakiki. Dan Millie tak bisa menolak karena mereka sudah minum air sakral dari gua, sehingga tidak ada cara mudah untuk menghentikan proses penyatuan aneh itu. Lalu perlahan Jamie pun menyentuh Millie. Millie dijebak dan terluka akibat ritual terakhir. Ia yang ketakutan langsung kabur dari rumah Jamie. Di sisi lain, Tim yang berhasil keluar dari gua terkutuk itu langsung mengambil pisau dan membawanya pergi. Saat mereka bertemu di depan rumah, magnet aneh yang mengikat mereka terasa semakin kuat. Apalagi setelah darah Millie menetes ke tanah. Untungnya mereka kuat memegang sesuatu untuk menahan tarikan itu. Tapi tiba-tiba Tim berdiri dan perlahan mendekati Millie. Rupanya ia ingin mengungkapkan sesuatu. Setelah melewati segala penderitaan dan pengalaman mengerikan, Tim akhirnya sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus mengejar cita-citanya menjadi artis. Sebuah mimpi yang mustahil yang hingga kini tak pernah terwujud. Akibatnya ia gagal melihat sosok sederhana yang selalu setia menemaninya. Tanpa Millie mungkin ia sudah lama menjadi gembel. Dalam penyesalannya, Tim melamar Millie sebagai tanda cintanya sekaligus janji pengikat di antara mereka. Saat mau mengakhiri proses penyatuan dengan bundir, Tim baru sadar Millie sekarat dan tiba-tiba Millie roboh karena kehilangan banyak darah. Dalam sakaratul mautnya ia memohon agar Tim tetap melanjutkan mimpinya dan ia berharap karya musiknya bisa viral suatu hari nanti. Di lubuk hatinya yang terdalam, Millie sebenarnya masih cinta. Dengan penuh haru, Millie akhirnya menutup mata untuk selamanya. What have you done? What?
Namun rupanya Millie selamat karena tim mengambil langkah ekstrim, menutupi luka Millie dengan tangannya sendiri dan secara ajaib tangan mereka menyatu. Awalnya Millie merasa aneh, tapi setelah tim menjelaskan bahwa mereka akan menjadi satu tubuh dan satu jiwa, lantas Millie pun setuju. Tetapi bagi tim ini bukan hanya cara menyelamatkan nyawa Millie, tapi juga memastikan mereka tak akan terpisah lagi. Keesokan harinya mereka menyiapkan hidangan untuk menyambut kedatangan orang tua Millie. Tetapi betapa syoknya orang tua itu saat melihat putrinya kini menyatu dengan tim menjadi satu tubuh yang mustahil untuk dipisahkan. Pesan dari film ini, cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Kadang ia butuh pengorbanan dan perjuangan yang gak gampang. Jadi jangan sampai ambisi atau ego bikin kita lupa menghargai dan menjaga hubungan yang sudah ada. Di saat sulit, penting buat kita melihat ke dalam diri dan ngerti arti sejati dari kebersamaan dan penerimaan. Kegelapan dan ketakutan bisa jadi ujian paling berat, tapi juga kesempatan buat tumbuh dan saling menguatkan. Bahkan di keadaan paling susah, harapan dan cinta tetap jadi kekuatan terbesar yang bisa menyelamatkan. Terima kasih sudah ikut rangkuman cerita ini sampai akhir. Maaf kalau sisi romance dan horornya terasa nggak seimbang. Dan begitulah film ini berakhir.